Karena kalau teman-teman sudah punya database yang memang di sana adalah orang-orang yang suka membeli produknya teman-teman, ya, repeat order kita bisa jaga, di sana kita baru bisa cuan. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak. Udah lama ya kita nggak ada video kayak gini ya. Welcome back buat teman-teman yang baru bergabung, ya, subscriber baru. Di sini kita akan belajar soal gimana caranya teman-teman bisa scale up jualan online-nya di marketplace, ya, di Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada. Pokoknya ini adalah channel buat teman-teman, ya, berbagi di komunitas kita, ya. Buat teman-teman yang udah lama follow pun tahu ya, kita banyak banget topiknya dari kelompok seller, ya, sampai konten-konten kelas, ya, terutama mengenai iklan, ya, iklan Shopee khususnya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas, ya, mungkin ngobrol yang sedikit santai tapi juga serius, ya. Apa sih prediksi dari Om Botak untuk 2024 ini? Ya, apa sih prediksinya? Prediksi 2024 seperti apa? Dan yang memang beberapa sudah terjadi, ya, dari prediksi Om Botak adalah pertama, biaya marketplace akan semakin mahal. Nah, teman-teman sudah merasakan, ya, dari mulai akhir tahun lalu biaya marketplace-nya makin tinggi. Ya, karena ya dari admin fee marketplace-nya naik. Ya, seperti Shopee udah menaikkan dari November, lalu untuk official untuk Shopee Mall di Desember. Ya, Tokopedia sama TikTok saya rasa tinggal tunggu waktu aja sampai mereka sudah digabung platformnya, dimana mereka pasti akan menaikkan fee-nya juga, ya, mengikuti dari yang sudah ada harga pasaran lah, ya. Nah, Lazada sendiri juga sudah menaikkan per akhir tahun yang lalu. Jadi biaya marketplace, biaya berjualan sudah tidak murah lagi, ya teman-teman. Kalau memang zamannya kayak saya itu jualan dari 10 tahun yang lalu, ya, kita itu masih free jualan, tapi sekarang udah enggak, ya. Dan nanti akan ada sampai titik di mana barang-barang yang kita jual di online itu nanti akan lebih mahal di offline. Kenapa? Karena fee-nya tinggi. Ya, karena fee-nya tinggi. Dan yang kedua, ya, kita masuk poin kedua, biaya iklan akan semakin tinggi, teman-teman. Nah, biaya iklan akan semakin tinggi. Teman-teman pasti sudah sering banget, ya, Botakers nonton video-video daging, ya. Kalau belum, tinggal cek aja. Kita sering banget bahas gimana caranya teman-teman scale up, ya, terutama buat teman-teman yang join member. Nah, itu banyak banget video di sana. Iklan itu makin penting, ya, dan itu adalah salah satu fokus dari Shopee tahun ini. Iklan, ya, yang kedua tadi adalah affiliate atau mereka punya video, Shopee Video, dan ketiga nanti ada Shopee Live. Jadi selain iklan, kita juga harus ada mainkan affiliate dan video. Itu semua biaya, ya, biaya akan semakin mahal. Dan yang ketiga, database juga semakin sulit untuk kita dapatkan. Nah, teman-teman udah mulai merasakan dari tahun lalu kalau database-nya itu disembunyikan, ya, data pembeli disembunyikan, tandanya XXXX, ya, bukan X, ya, tanda bintang. Nah, memang kita bisa request, tapi itu makin sulit. Ya, di Shopee itu ada form yang teman-teman kalau isi itu bisa request untuk database pembeli, tapi juga menurut saya itu akan semakin dilimit, ya, semakin dipersulit sama Shopee. Jadi kita jualan walaupun pakai dari ribuan, tapi kita nggak ada database-nya. Dan nanti kalau toko kita kenapa-napa, ya, kita nggak ada cadangan lagi. Dan menurut saya itu cukup berbahaya, ya, teman-teman, ya. Di TikTok pun sama, dan di Tokopedia saat ini masih muncul kalau teman-teman simpan ketika pesanannya belum selesai. Ya, jadi kalau pesanan baru masuk itu masih bisa di-save, teman-teman. Tapi kalau udah selesai, nomornya pun akan berubah, ya, menjadi bintang-bintang, ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa kita ambil lagi nanti. Jadi buat teman-teman yang masih jualan di Tokopedia, jangan lupa untuk save ketika pesanan baru masuk, karena database itu berharga banget. Nah, Om sendiri jualan selain di marketplace, saya juga punya bisnis offline, yaitu Bluepack. Nah, di Bluepack ini kita memang ada Tokopedia, ada Shopee-nya, tapi database-nya itu kita ambil dan kita coba untuk follow up lagi supaya menjadi customer kita offline, ya. Nah, di sana kita perlu banget sebuah tools CRM. Buat apa? Buat kelola. Karena di sini ada pesanan yang masuk dari DM Instagram, ya, ada pesanan yang masuk dari WhatsApp, ya, ada chat yang masuk dari berbagai channel. Itu saya kelola dengan satu tools namanya Komo. Teman-teman mungkin ada yang belum pernah dengar Komo. Jadi Komo itu adalah sebuah platform CRM di mana di platform ini kita bisa menggabungkan semua pesanan yang masuk dari tadi, ya, Facebook Messenger, dari WhatsApp, dari email, ya. Semuanya ini kita bisa masukkan ke dalam satu dashboard
Di mana di dalam dashboard ini teman-teman teman-teman bisa buka ya. Saya akan kasih lihat dashboardnya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di dashboardnya ya. Di dashboard ini ada dashboard dari cerita Om Botak ya teman-teman ya. Ini saya kasih lihat dashboardnya aja. Saya saat ini sudah menggabungkan WhatsApp dan juga Telegram ya, dimana di sini kita bisa melihat bahwa ada berapa conversation yang lagi ongoing ya, yang belum dijawab ada berapa, leads-nya dari mana ya, rata-rata menjawab ini perlu waktu berapa menit ya, dan di sini ada berapa leads ya, kita bisa kategoriin. Ini keren banget ya, nanti siapa yang handle leads-nya dan segala macam. Nah di sini sebenarnya kalau mau lihat dari integration-nya, di sini kita bisa lihat ya. Nah ya, jadi Komo ini kerennya, dia bisa mengintegrasikan beberapa social media ya dalam satu dashboard. Bisa WhatsApp bisnis, WhatsApp biasa ya, bisa dari Google Business ya, dari Apple Business, Facebook, Telegram, Instagram ya, WeChat dan lainnya ya. Jadi teman-teman di sini bisa banget, dan saat ini saya sendiri sudah menghubungkan Telegram sama WhatsApp ke sini ya, dan mungkin nanti kita akan sambil lihat gimana caranya masuk ke dalam dashboard. Nah ini adalah dashboardnya. Jadi di dashboard ini bisa dilihat ya bahwa misalnya nih di sini ada yang, kalau ada yang nanya-nanya ya, saya bisa lihat nih yang nanya-nanya dari sini ya. Di sini kita bisa melihat ya yang nanya-nanya. Nah ini nih misalnya nih ya. Nah ini lagi ada yang nanya, ini ada lead yang masuk. Di sini leadnya ini kita bisa lihat ya. Dia ini kita bisa simpan, kita bisa kategoriin. Ya, di sini bisa sedetail itu ya teman-teman ya. Kita bisa kategoriin bahwa kita bisa add kontaknya, masukin company-nya. Ini ada posisinya seperti apa. Di sini kita bisa langsung masuk sebagai kontak, request process, service book, specialized assign, voice dan lain-lain. Jadi ini kita bisa langsung kategoriin sesuai ya dengan lead. Bahkan kita bisa export di sini. Kita bisa tagging dia, tagnya ini sebagai apa ya. Lalu setelah kita tagging untuk leads-nya, ini kerennya di sini ya teman-teman ya. Kita bisa masuk ke dalam, ini kan dari chat ya tadi, kita bisa masuk ke dalam ini ya. Yang masuk berapa, yang udah kita kontak berapa, yang udah kita proses pesanannya berapa, yang udah book service kita berapa. Dan kalau misalnya ini masih kurang, kita ada fitur yang namanya automate. Di sini jadi ada bot yang bisa bantu kita ya. Kalau kita klik ke automate ini, di sini ini keren banget ya. Ini keren banget karena kalau automate ini kita bisa add ya triggernya apa supaya botnya bisa nyala. Nah ini saya juga masih belajar ya, tapi menurut saya zamannya sekarang ini kita harus mulai belajar gimana caranya AI sama bot ini bisa bantu kita ya. Nah ini ada sales bot ya teman-teman ya. Ya ada sales bot di sini. Kalau kita klik sales botnya, kita bisa create trigger. Jadi triggernya ini seperti apa, kita bisa klik ya. Nah ini ada banyak template-templatenya ya. Dari template yang pertama, dia dari percakapan yang masuk bisa ada bot seperti apa, atau misalnya botnya ini akan mulai masuk ketika kita lagi offline ya. Ada bot yang memang kalau ada klien yang tunggu lebih dari 5 menit. Ada bot yang bisa assign ya satu conversation ke salah satu CS kita. Ada bot yang tutup conversation-nya setelah 5 hari dibuka dan lain-lain. Jadi ada berbagai template yang kita bisa pilih ya. Teman-teman tinggal pilih, ini canggih banget ya. Misalnya kita start, hi how can I help you today ya. Kita bisa ganti bahasanya nanti pakai bahasa Indonesia, apa yang bisa kita bantu dan lainnya. Jadi ini ada botnya teman-teman ya. Dan ini menurut saya keren banget dan bisa membantu kalau teman-teman bisa paham dan pakai ini bisa untuk
membalas ya chat-chat yang masuk, leads yang masuk, untuk dari leads ini bisa menghasilkan klien atau duit ya untuk project sesuai dengan flow-nya dari teman-teman sekalian ya. Teman-teman wajib coba ini ya. Ini ada semua fiturnya di Komo. Nah, good news-nya teman-teman bisa coba ya untuk Komo ini. Bisa coba. Di sini teman-teman bisa coba 14 hari free trial ya, gratis. Tinggal klik link di bawah ini aja ya. Dan juga apabila teman-teman pakai kode Komo Promo 15 ya, Komo Promo 15, di sini teman-teman bisa mendapatkan diskon 15% ya. Caranya simple, tinggal daftar aja di web di bawah, nanti kita akan kasih daftarnya gratis, lalu chat ke Live CS mau diskon promo 15%, nanti teman-teman akan dapat ya. Ini menurut saya solutif banget sebagai tool CRM. Sebagai seller kita sangat perlu supaya kita bisa mengelola database kita, karena kalau teman-teman sudah punya database yang memang di sana adalah orang-orang yang suka membeli produknya teman-teman ya, repeat order kita bisa jaga, di sana kita baru bisa cuan ya. Apalagi sekarang ya, sekali lagi kalau di marketplace bukannya nggak bisa, menurut saya itu masih bagus banget, tapi kita perlu nyicil ya database kita sendiri sekarang supaya bisnis kita ini bisa sustainable ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, tinggal klik aja ya untuk mendapatkan penawaran ini 15% dengan kode Komo Promo 15. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, join member, di sana akan ada banyak video-video daging di channel Cerita Om Botak. Sampai jumpa, bye-bye.